Baik, selamat pagi rekan-rekan media semua. Pagi hari ini kami dari Pangkalan TNI AL Cilacap beserta dari Polresta Cilacap dan stakeholder yang mewakili dalam hari ini dari KSOP melaksanakan press release terkait dengan tangkapan dari Lanal Cilacap dalam tindak kejahatan pencurian batu bara dari atas kapal yang terjadi di perairan Alur Cilacap, tepatnya di Dermaga Wijayapura Cilacap. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 01.15. Berawal dari patroli rutin yang dilaksanakan oleh prajurit Lanal Cilacap di Dermaga Wijayapura sekitar pukul 19.30, dan prajurit kami mendapati ada beberapa orang yang sedang membongkar, menurunkan muatan batu bara dari tongkang Azana 5 Techboat Voyager 12. Ada beberapa pada saat itu karena gelap, prajurit kami dengan menggunakan senter menyoroti orang-orang yang menurunkan muatan batu bara dari tongkang dimasukkan ke kapal kayu untuk dicuri. Melihat ada patroli dari Angkatan Laut, para pencuri yang beberapa orang, karena saat itu belum tahu berapa orangnya, langsung melarikan diri. Sehingga inisiatif dari prajurit kami melaporkan kepada Komandan Kal Serayu dan Komandan Unit Intel. Kemudian dari hasil laporan tersebut, dua perwira kami langsung merespon dan mendatangi Pelabuhan Wijayapura. Pada saat mereka sampai di sana, para pencuri sudah pergi. Kemudian Dankal Serayu dan Unit Intel melaksanakan pengintaian karena diyakini bahwa para pencuri akan datang kembali, dan ternyata benar. Pada pukul sekitar 1.15 dini hari, para pencuri datang dengan kapal yang sama, sehingga personil yang sudah kita siagakan dapat mengejar beberapa orang, walaupun yang ketangkap hanya satu. Dari hasil pengakuan, para pelaku berjumlah 6 orang, dan yang tertangkap berinisial S, umur 45 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan. Saat ini sudah kita serahkan ke Polresta Cilacap. Perairan Cilacap sudah sering terjadi. Kenapa saya bilang sering terjadi? Karena saya selaku Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap sudah beberapa kali mendapat informasi dan keluhan dari stakeholder maritim dan pengguna alur perairan Cilacap, sehingga kami bersama stakeholder yang lain, Polresta, KSOP, Pelindo, menjadikan hal ini atensi, dan alhamdulillah kita berhasil menangkap para pencuri yang dimungkinkan menjadi pencuri utama yang sudah sering terjadi pada kapal-kapal Techboat yang memuat batu bara yang masuk ke perairan alur Cilacap. Itu saja. Kemudian silahkan dari Polresta untuk bisa menjelaskan terkait dengan penyidikan yang sudah dilaksanakan. Sekali lagi kami sangat berharap para pelaku pencuri yang berjumlah 6 dan baru tertangkap 1 bisa semuanya tertangkap
dan dilaksanakan proses serta bisa mengembangkan terhadap aktor dari pencurian serta penadah agar kejadian serupa tidak terjadi di Pelabuhan Cilacap. Untuk diketahui bahwa Pelabuhan Cilacap adalah salah satu pintu utama devisa Kabupaten Cilacap, sehingga kami dari Lanal Cilacap, dari stakeholder maritim yang ada, akan terus berkomitmen dan bersinergi untuk menjaga keamanan dari Pelabuhan Alur Cilacap. Terima kasih. Hormati Bapak dan Lanal beserta jajarannya, pihak KSOP. Baik, saya Ibda Andi Purwanto, Kanit Bidum, mewakili Bapak Satreskrim, mohon izin menjelaskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 16.00 kami dari pihak Polresta Cilacap telah menerima penyerahan satu orang tersangka diduga pelaku pencurian dengan pemberatan berupa berikut: barang bukti satu buah kapal serta mesin tempelnya, serta barang bukti batu bara yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana seberat kurang lebih 1 ton. Kemudian langkah dari kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor ataupun korban, dalam hal ini pihak PT SBI Solusi Bangun Indonesia selaku pemilik dari batu bara yang telah dilakukan pencurian tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dari pihak pelapor, kemudian pihak saksi terkait, serta pihak tersangka, dan mengakui bahwa tersangka telah melakukan pencurian ataupun mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Terkait rekan ataupun teman dari pelaku yang belum tertangkap, kami himbau untuk bisa menyerahkan diri, karena apabila tidak kooperatif menyerahkan diri, kami akan kejar sampai kapanpun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Berhasil kita amankan dalam bentuk karungan ada sekitar 39 karung. Kalau satu karung kita asumsikan 50 kilo, maka ada sekitar 2 ton lebih, kira-kira seperti itu. Kemarin pada saat penangkapan batu bara masih berserak di kapal, sehingga kita belum tahu asumsi jumlahnya. Setelah kita karungi berjumlah sekitar 39 karung. Jadi kemungkinan di kisaran 2 ton lebih sedikit. Kalau nilainya berapa? Kalau nilainya saya tidak begitu paham. Pak, modusnya gimana Pak? Dia kan naik lalu pakai serok atau gimana gitu? Jadi begini, modusnya mereka mengikuti kapal tongkang yang ditarik tugboat pada saat mereka masuk ke alur untuk sandar di Pelabuhan Wijayapura. Kemudian mereka pada saat kapal selesai sandar, kapal yang digunakan untuk mengangkut batu bara yang diambil dari tongkang ini biasanya sandar di sisi lambung luar sehingga sulit untuk diketahui. Kemudian beberapa orang naik di atas tongkang dengan menggunakan skop, batu bara yang ada di tongkang langsung diturunkan ke kapal. Beberapa orang yang ada di kapal mereka melaksanakan muatan untuk dikarungi. Biasanya kapal dengan GT-GT 4-5 ada di sebelah itu, kalau sudah penuh dengan karungan baru mereka pergi. Kalau kondisinya tidak aman biasanya tidak dikarungi, tetapi hanya di dalam kapal, setelah itu mereka pergi. Ini beberapa kali kita mendapat informasi dari awak kapal tugboat penarik tongkang, tetapi mereka tidak berani sehingga mereka hanya melaporkan kepada kita, Lanal Cilacap. Berarti artinya ada orang di sekitar itu tapi nggak berani ngapa-ngapain? Hanya tongkang saja, hanya tongkang saja. Jadi hanya krunya tongkang yang jaga tongkang saja, paling 1 atau 2 orang. Aja itu Pak ya? Dia. Jadi kalau di darat itu istilahnya kayak bajing loncat gitu ya? Ya. Tapi kalau bajing lompat ini kan
objek yang dicuri kan berjalan. Kalau ini objek yang dicuri itu sudah sandar di pelabuhan. Dijual kemana Pak katanya Pak? Kita tidak tahu. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa apa yang kami laksanakan tidak langsung represif. Dari informasi dan keluhan yang masuk, kita sudah melaksanakan 2 kali peringatan. Sekali lagi, Lanal sudah pernah melaksanakan 2 kali peringatan kepada para pengambil batu bara. Kita sudah melaksanakan 2 kali. Ya, yang pertama, kita mengikuti muatan yang dibawa dengan kendaraan truk menuju ke suatu tempat. Kita ingatkan, jangan mengambil batu bara yang ada di atas tongkang. Kalau yang jatuh-jatuh silahkan, tapi kalau yang di atas jangan sekali-kali diambil. Yang kedua, kita pernah menghimbau langsung kepada para pengambil batu bara yang jatuh, bukan ngambil di atas. Kita tekankan jangan mengambil di atas. Sehingga ini yang ketiga, kita laksanakan tindakan penangkapan. Karena kita tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dengan oknum-oknum yang melaksanakan pencurian, mengganggu keamanan lalu lintas alur dan pelabuhan Cilacap. Catatan pentingnya di sini, Cilacap salah satu kota di daerah Jawa Tengah, sisi selatan. Pintu utama ekonominya adalah di pelabuhan. Kita harus menjaga. Sekali lagi, seluruh aparat dari Angkatan Laut, dari Kodim, dari stakeholder maritim, kita bersinergi mensupport dari Polresta untuk terus menjaga keamanan di area pelabuhan. Rata-rata mereka dari Cilacap juga, termasuk aktor dari yang menyuruh untuk melaksanakan pencurian juga datanya sudah ada. Mereka langsung melarikan diri, kapalnya ditinggal. Jadi mereka melarikan diri ke darat, lari. Kapalnya ditinggal, sehingga setelah itu kapal kita amankan di dermaga Seleko ini. Ini kemarin yang berserak kita masukkan dalam karung, jumlahnya 39 karung. Itu kapal berapa GT Pak? Ini kapal sekitar 4 GT. Oh. Kalau 4 GT itu bisa muat 4 sampai 5 ton. Oke. Siap. Tadinya ditangkap itu kerjanya aja Pak ya, bukan dalangnya Pak ya? Yang dalangnya belum. Satunya ya, dalangnya belum. Nanti akan dikembangkan dan pasti akan diproses juga oleh pihak Polresta. Siap. Makasih. Kita punya videonya Mas. Siap. Video modus dia melaksanakan pencurian. Nanti kita share kepada rekan-rekan semua. Video itu kita dapatkan dari kru tongkang yang berjaga pada saat mereka masuk waktu yang lampau. Mereka sangat jelas mau naik ke atas kapal, membuang batu baranya ke kapal mengangkut ini. Mereka hanya berani menyorot dengan lampu sorot tegut. Mereka tidak berani untuk bertindak. Mereka hanya melaporkan kepada kita. Tentunya keberhasilan ini tidak hanya hasil pekerjaan kita, Pak. Sekali lagi bahwa kita mendapatkan informasi berawal dari informasi yang diberikan oleh stakeholder maritim, dalam hal ini KSOP dan Pelindo. Dari informasi itu kita mengembangkan dan kita meminta bantuan kepada kru tegbut. Jika pada saat mereka sandar dan sedang melaksanakan pembongkaran ada kejadian, agar segera menginfokan. Dan mereka alhamdulillah bekerja sama memberikan informasi. Dan pengintian ini saya kira tidak terlalu lama, hanya dari jam-jam 8 sampai dengan jam 1. Tetapi beberapa kali lolos. Mereka pandai. Modus mereka menempatkan mata-mata di pintu masuk Pelabuhan Wijayapura dan alur Pelabuhan Cilacap, sehingga pada saat kita masuk pasti mereka sudah pergi. Ini modus yang beberapa kali kita
tidak bisa menangkap langsung karena mereka diyakini menempatkan mata-mata. Tongkang itu datang biasanya sore. Mereka bongkar sore sampai pagi. Nah, mereka datang itu biasanya di antara jam-jam 9 sampai dini hari. Kalau seandainya bekerja 1 atau 2 jam saja sudah dapat sekitar 2 ton. Kalau mereka terus bekerja, mungkin satu kali mereka melaksanakan tindak pencurian bisa lebih dari 5 ton. Ada beberapa orang di atas tongkang yang sedang membongkar muatan batu bara di atas tongkang itu ke kapal. Dengan sentel, prajurit lanal yang melaksanakan patroli ini menyorot ke para pencuri ini. Kemudian para pencuri ini pergi. Setelah itu prajurit yang patroli ini melaporkan kepada perwira Intel Lanal dan Komandan Kal Serayu. Kemudian 2 perwira kami beserta beberapa prajurit menuju ke Wijayapura untuk mengecek. Pada saat mereka datang, para pencuri sudah tidak ada. Kemudian mereka melaksanakan pengintaian hingga dini hari. Pada pukul 1:15 dini hari, para pencuri tongkang bermuatan batu bara ini datang. Mereka sudah mengikuti dari alur. Setelah itu kapal sandar, pada saat hari sudah mulai gelap, para pencuri itu sudah mulai bekerja. Apalagi pada saat setelah jam kerja itu, seluruh personil yang ada di Wijayapura ini tidak ada, hanya unsur dari patroli saja. Modusnya mereka dengan menggunakan kapal, beberapa orang naik di atas tongkang, membongkar batu bara, dimasukkan ke kapal pengangkut. Kalau kondisi aman, biasanya mereka langsung mengarungi batu bara yang sudah masuk ke kapal yang digunakan untuk mencuri ini. Kalau kondisinya tidak aman, mereka langsung dibawa dan dikarungi di suatu tempat yang menjadi tempat penampungan mereka. Sekali jalan berapa mereka dapatnya? Kalau kondisinya normal, artinya tidak ketahuan sama aparat, dengan kapal GT4, kemungkinan besar mereka bisa mengambil antara 5 ton atau bahkan lebih. Oke.